Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas ketiga, yaitu IDA atau EDA. Baik, sebelum kita ke penjelasan codingannya, kita jelaskan sedikit apa itu IDA. IDA adalah proses investigasi awal pada data untuk menemukan pola, mendeteksi anomali atau data yang aneh, dan memeriksa asumsi dengan bantuan statistik, ringkasan, dan visualisasi grafis. Nah, kenapa IDA dilakukan? Nah, ini alasan kenapa kita harus menggunakan IDA dilakukan. Yang pertama, memahami karakteristik data. Jadi kita perlu tahu kolom mana yang berupa angka dan mana yang berupa kategori. Kemudian yang kedua, mengecek kualitas data. Apakah ada data yang kosong? Nah, jika kita langsung membuat model tanpa mengecek data kosong, hasilnya akan bias atau error. Kemudian yang ketiga, menghindari kesimpulan yang salah. IDA membantu kita melihat gambaran besar sehingga kita tidak tertipu oleh satu atau dua data ekstrim saja. Nah, di sini kita data yang kita pakai di sini ada dataset planets yang memiliki variasi angka dan kategori yang menarik untuk IDA. Nah, tahapan pertama kita melihat ringkasan statistik. Jadi kita mengecek data yang hilang atau missing value. Nah, kita lihat jumlah data kosong per kolom. Jadi di method itu ada 0, kemudian number ada 0, di orbital period ada 43, mass ada 522, kemudian di distance atau jarak ada 227, dan di year di tahun ada 0. Tipe datanya integer. Kemudian kita visualisasikan untuk distribusinya. Nah, tren planet per tahun. Nah, di sini visualisasinya kita perlihatkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya visualisasi hubungan. Nah, di sini metode penemuan planet yang sering digunakan. Jadi yang sering digunakan di sini ada radial velocity, kemudian yang kedua sering digunakan adalah transit, ketiga imaging, kemudian micro lensing, dan seterusnya di sini. Mungkin sedikit tambahan, kenapa IDA dilakukan, sedikit tambah terakhir, why, kenapa. Yang pertama, data cleaning. Jadi kita harus membersihkan data dulu. Misal jika ada yang kosong, kita bisa menghapusnya. Kemudian yang kedua, feature selection, membantu memilih kolom yang mana yang paling penting untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, insight generation, memberikan temuan menarik yang bisa langsung dilaporkan. Misalkan metode penemuan tertentu hanya efektif untuk planet yang jaraknya dekat. Jadi teman-teman, ide itu ibarat kita sedang melakukan detektif data, kita mencari petunjuk dan pola sebelum kita mengambil keputusan besar. Nah, tanpa IDA, data hanyalah tumpukan angka yang tidak bermakna. Mungkin hanya sedikit sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.